Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah kita di hari ini mendapatkan sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kehidupan kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas kembali. Dan juga wabil khusus untuk Masjid Jami Al-Mukarramah yang sedang dibangun, mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan rizki yang berlimpah ruah, dan juga mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan ini dapat terselesaikan baik dan lancar. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, sehingga kita umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabi Mustafa bin niyatin qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruka lil yusra. Barang siapa yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan, yang berkata benar semua kebaikan, dan juga Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita ini. Ini diperuntukkan kepada siapa orang yang dermawan. Juga ancaman bagi orang-orang yang bakhil, di mana surat Al-Lail Allah menegaskan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruka lil usra. Siapa orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ia bakhil, pelit, dan tidak membenarkan suatu perkara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia kehidupannya akan Allah sulitkan sesulit-sulitnya. Dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10. Asbabun nuzul, yaitu di mana dikisahkan sahabat Nabi, dia fakir, dia miskin, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga saya itu sangat pelit, sangat bakhil. Ia mempunyai pohon kurma. Tetangga saya ini mempunyai pohon kurma
banyak pohon, banyak buahnya, sampai-sampai batang pohonnya itu masuk di halaman rumah saya. Saking pelitnya, saking bakhilnya itu tetangga saya, ketika pohon kurma itu jatuh kepada rumah saya ambil dan saya makan. Lalu pemiliknya atau tetangga saya ini mengambil pohon, buahnya diambil, dan ketika sudah saya makan buah tersebut, ia menyuruh saya untuk membuangnya, untuk melepehkan apa yang sudah saya makan. Lalu perkara tersebut Rasulullah SAW mendatangi orang bakhil tersebut yang mempunyai pohon kurma. Wahai pemuda, engkau punya pohon kurma sampai buahnya jatuh ke perkarangan orang fakir, kemudian maukah engkau mengibahkan pohon engkau, pohon kurma tersebut, untuk diganti sebagai ganjarannya, yaitu Rasulullah menjanjikan pohon di surga. Akhirnya karena saking pelitnya pemuda tersebut, maka adakah yang lebih baik lagi tawaran tuan? Pemuda itu berkata demikian. Apakah ada tawaran yang lebih baik lagi? Karena saya punya pohon kurma banyak, dan salah satunya adalah inilah pohon kurma yang paling manis. Maka pemuda itu pergi setelah melontarkan kata-kata tersebut. Akhirnya mendengar perkataan Rasulullah SAW, seorang dermawan datang. Ia menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk bila mana saya memberikan pohon kurma, satu akan dibalas dengan pohon kurma di surga?" Rasul menjawab, "Tentu demikian. Bila mana engkau mempunyai pohon kurma, maka engkau akan diganti dengan pohon di surga." Mendengar ganjaran tersebut, seorang dermawan ini berlari menghampiri pemuda yang pelit tersebut. "Wahai tuan, saya akan beli pohon kurma yang engkau miliki." Akhirnya karena saking pelitnya, "Maukah kamu bayar pohon kurma yang saya miliki satu, engkau ganti dengan 40 kurma, 40 pohon kurma." Setelah berdialog, berdiskusi, tawar-menawar harga, akhirnya kata yang dermawan ini, "Baiklah, saya menyanggupi apa yang engkau inginkan. Engkau menginginkan sebagai gantinya adalah pohon 40 kurma." Akhirnya seorang dermawan itu memanggil Rasulullah dan mengajak, pada saat itu mengajak kawan-kawannya sebagai saksi, di mana saksi ini nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyaksikan itu setuju akan persaksian tersebut. Itu kisah di zaman Nabi Allah Muhammad SAW, bahwa ada orang seperti itu. Saking baiknya atau saking dermawannya pun dikisahkan ada orang saking bakhilnya, saking pelitnya. Kemudian ancaman yang berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW, di mana siapa orang yang pelit, siapa orang yang bakhil, maka dia akan ba'idan minallah, dia akan jauh dari Allah,
ba'idan minallah wa ba'idan minan nas wa qaribum minan nar. Dia jauh dari Allah, jauh daripada manusia, dan dekat pada api neraka. Justru orang sebaliknya, siapa orang yang dermawan, as-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa ba'idum minan nar. Siapa orang yang dermawan, maka dia akan dekat kepada Allah, dan Allah dekat kepada dia, manusia pun dekat kepada dia, dan Allah jauhkan dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga malaikat pun demikian. Munadi meminta kepada Allah, Allahumma u'ti mumfikan khalafan wa u'ti mumsikan talafan. Ya Allah, gantilah segera orang-orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu ya Allah, dengan segera Engkau ganti. Justru sebaliknya, wa'uti mumsikan talafan, dan celakakanlah ya Allah dengan sebinasa-binasanya orang yang bakhil, orang yang pelit. Itu doa malaikat seraya berkata demikian. Dia tidak senang kepada orang yang pelit, maka doa malaikat untuk kehancuran bagi orang yang pelit. Ini adalah kisah menjadi ibrah, pelajaran buat kita bersama, bahwa harta yang kita punya adalah milik Allah, dan kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua adalah di mana antumul fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya engkaulah yang membutuhkan Allah. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal yang berkah. Ketika sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarkanlah anfiku ma razaqnakum. Keluarkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita singkat ini sebagai pelajaran kita bersama. Mudah-mudahan Allah ridho akan kita, segala amal ibadah kita. Dan juga bagi para dermawan atau donatur, saya ucapkan jazakumullah khairan ahsanul jaza. Semoga Allah ganti harta bantuan dari donatur, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.